Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan alur cerita dari sebuah film berjudul Endrendrum Kadal yang dibintangi oleh Vijay, garapan sutradara Manoj Bhatnagar dan dirilis pada tahun 1999. Film ini mengisahkan tentang keinginan membalas dendam seorang pengusaha muda atas sakit hati kakak perempuannya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Indef Shipping Corporation adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pelayaran di Chennai. Pemiliknya adalah Tuan Setupati yang tak lagi memiliki istri. Ia memiliki 3 orang putra dan seorang putri. Dalam perusahaan itu, anak bungsunya, Vijay, dipercaya menjabat sebagai direktur pelaksana. Vijay adalah pemuda yang cerdas dan sayang keluarga. Kala itu, sebuah acara televisi tengah mewawancarai Vijay terkait kesuksesan karirnya yang telah ia raih. Vanakkam. Dalam acara tersebut tak lupa Vijay mengenalkan sosok-sosok penyokong serta penyemangatnya hingga ia berada di titik puncak ini. Sosok tersebut diantaranya adalah Setupati ayahnya, Puja kakak perempuannya, Krishna dan Vasu kakak laki-lakinya, serta istri dan juga anak-anak kakaknya. Vijay sangat menyayangi Puja. Mungkin juga karena mereka sudah tak lagi memiliki ibu, jadi Vijay sudah menganggap Puja sebagai kakak sekaligus ibu yang bisa mengayomi. Meski begitu, diketahui hingga saat ini Puja belum juga menikah. Pagi itu, semua keluarga berkumpul untuk melepas kepergian Vijay yang akan melakukan perjalanan bisnis ke Swiss. Tujuannya ke sana adalah untuk membuat kontrak kerjasama dengan bisnismen bernama Nagaraj. Kedatangan Vijay di Swiss disambut oleh Sekar, sepupu Nagaraj, dan asistennya Sabapati yang kemudian mengantar Vijay bertemu dengan Nagaraj di kediamannya. Mr. Vijay, I'm Nagaraj. Hello. Usai memperkenalkan diri dan istrinya, Nagaraj mempersilakan Vijay beristirahat di kamar sang adik untuk sementara waktu. Meenakshi adalah adik perempuan Nagaraj. Meski berasal dari India yang kental akan adat budaya, tapi Minu, panggilan akrab Meenakshi yang sudah tumbuh dan berkembang di salah satu negara Eropa itu, mulai mengikuti gaya hidup di tempat tinggalnya sekarang. Kejadian tak terduga menjadi awal pertemuan pertama antara Vijay dan Minu. Vijay yang saat itu tengah sibuk memotret pemandangan indah setempat, tak sengaja menjepret Minu yang tiba-tiba muncul di balik bunga yang dipotretnya. Merasa Vijay telah mencuri gambarnya tanpa izin, Minu pun menegur pemuda itu. Vijay segera meminta maaf. Ia mengatakan bahwa bukan maksud untuk lancang memotret Minu. Ia hanya ingin memotret bunga, tapi Minu tiba-tiba muncul. Namun gadis itu tak menerima alasan apapun dari Vijay. Ia pun ngelayar pergi sembari memaki. Idiot, stupid, nonsense. Tapi lagi-lagi secara kebetulan Vijay tertangkap mengikuti Minu. Sebenarnya ia tak sengaja melakukannya karena ia hendak menuju ke supermarket yang sama yang dituju gadis itu. Tak sampai di situ, satu peristiwa kembali terjadi ketika barang belanjaan Minu tak sengaja terbawa oleh Vijay. How are you? I'm fine. What is uncle? Minu yang akhirnya tahu bahwa barang belanjaannya dibawa pemuda itu makin meradang. Minu benar-benar kesal dibuatnya. Begitu halnya dengan Vijay, ia juga kesal sebab gadis itu tak hentinya berkoar kepadanya. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dengan saling mengolok. Kini Minu telah tiba di rumah dan langsung masuk ke kamarnya.
Ia tak tahu bahwa kamarnya itu telah dipinjamkan untuk tamu mereka yang tak lain adalah Vijay. Minu yang terlelap dalam balutan selimut tak mendengar langkah Vijay yang masuk ke kamarnya. Kebetulan saat itu Vijay yang terlanjur lelah langsung saja berbaring tanpa menyadari bahwa di ranjangnya juga ada orang lain. Karena hawa dingin Swiss, mereka pun saling tarik selimut. Sampai akhirnya keduanya menyadari bahwa yang dilihatnya malam itu bukanlah mimpi. You! Cipra! Minu dan Vijay saling berteriak, diselingi saling lempar barang supaya salah satu dari mereka keluar dari kamar itu. Tentu saja keributan tersebut memancing para penghuni yang lain datang ke kamar mereka. Selanjutnya, Minu baru bisa tenang setelah para kakaknya menjelaskan bahwa Vijay adalah tamu mereka. Minu masih belum terima dengan kejadian semalam. Sebab itulah ia mencoba hendak menjebak Vijay dengan sup katak yang telah disiapkannya. Namun alhasil Vijay mengetahui rencana nakal Minu dan akhirnya senjata makan tuan pun berlaku. Sup itu diam-diam ditukar oleh Vijay. Minu yang sempat mencicipi kuahnya merasakan sesuatu yang janggal dan kemudian Minu menyadari bahwa sup yang dibuat untuk Vijay telah dikembalikan padanya. Setelah beberapa hari tinggal di Swiss, akhirnya kontrak kerjasama pun mulai ditandatangan oleh kedua belah pihak, yaitu Vijay dan Nagaraj di depan seluruh staf. Usai penandatanganan kontrak kerjasama itu, Nagaraj menjamu Vijay dengan bantuan Minu. Gadis itu diminta untuk menemani Vijay berkeliling Swiss, mengunjungi tempat-tempat indah di negara itu. Singkat cerita, perjalanan tersebut ternyata membawa dampak positif bagi hubungan mereka. Diam-diam, Minu mulai tertarik pada Vijay. Ia tertarik dengan kebaikan sifat dan sikap pemuda itu. Terbukti ketika Minu tak sengaja jatuh dan terkilir, dengan sabar Vijay merawatnya hingga kondisi Minu membaik. Saat ini mereka sedang berada di puncak gunung. Ketika Vijay tengah memesankan teh hangat untuk dirinya dan Minu, tiba-tiba seorang pemuda jahil sibuk menggoda gadis itu. Sebab pemuda tersebut tak tahu sopan santun, akhirnya pecahlah pertengkaran di sana. Ternyata si pemuda tak sendirian, ia juga membawa pasukan. Namun Vijay tak sedikit pun gentar menghadapi mereka semua. Sampai akhirnya Vijay berhasil menumbangkan komplotan itu. Minu makin terkesan dengan aksi heroik Vijay. Dari situ ia yakin bahwa Vijay adalah pendamping yang tepat untuknya. Sayangnya insiden itu membuat mereka akhirnya ketinggalan kereta untuk kembali ke bawah. Oh, you trainers! Alhasil, Minu dan Vijay pun bermalam di puncak. Meski begitu, Vijay tak sekalipun mengambil keuntungan dalam kesempatan itu. Minu dan Vijay tidur secara terpisah, dan mereka pulang pada keesokan harinya. Sekembalinya dari berlibur, Minu mulai menunjukkan perubahan, terutama dalam gaya berpakaian. Kini ia mulai mengenakan pakaian adat dan budaya aslinya, India, dan membuat Vijay terkesima. Morning. Tepat saat itu adalah hari ulang tahun Minu. Para kakaknya telah memberikan ucapan selamat padanya. Tapi giliran Vijay, Minu justru menyambar tangan Vijay dan melingkarkan sebuah cincin di tangan pemuda itu. Kakak-kakak Minu yang tahu bahwa sang adik telah beranjak dewasa membiarkan hal itu, menandakan persetujuan atas hubungan mereka. Toh Vijay adalah pemuda yang baik dan berasal dari keluarga terpandang. Jadi tak masalah jika Minu memilihnya sebagai pendamping. Begitu pikir kakak-kakaknya. Keesokan harinya, Nagaraj mengajak Vijay berbincang di atas kapal. Kali ini bukan urusan bisnis yang ia bicarakan, namun tentang masa depan adiknya, Minu. Vijay telah menunjukkan ketertarikan yang sama dengan Minu. Nagaraj mengetahui hal itu.
Itu sebabnya ia hendak membicarakan kelangsungan hubungan mereka pada Vijay. Nagaraj menyetujui hubungan adiknya dan Vijay. Akan tetapi, Nagaraj memiliki syarat mutlak yang harus dipenuhi Vijay jika ia ingin pernikahannya dengan Minu berlangsung, yaitu mereka harus tinggal di Swiss setelah menikah. Alasan Nagaraj adalah bahwa kondisi di India tidak baik bagi mereka. Mendengar pernyataan tersebut, Vijay tersinggung sebab Nagaraj telah menghina negaranya. Ia pun langsung menolak tawaran Nagaraj dan memutuskan kembali ke Chennai. Stop it. Mengetahui hal itu, Minu sempat memohon supaya Vijay tak meninggalkannya. Udah nggak? Namun pemuda itu berusaha tak menggubris serengekan Minu. Hingga akhirnya, Shekhar datang dan menenangkan Minu. Hey, Minu, upset apa? Kepulangan Vijay ke India diselingi isak tangis dari Minu. Dengan berat hati, ia terpaksa melepaskan kekasihnya pergi. Sejak kepulangan Vijay, Minu jadi pemurung dan mengurung diri di kamar. Tapi suatu ketika kakak-kakaknya menemukan Minu tak lagi ada di kamar. Mereka tahu harus menyusul gadis itu kemana. Di sebuah stasiun, Minu menunggu datangnya kereta. Kepergian Minu dicegah oleh para kakaknya. Minu? Hingga Nagaraj memberikannya sebuah tiket keberangkatan ke Chennai. Senyum Minu pun kembali terukir di wajahnya. Guna memperbaiki hubungan dengan Vijay, Nagaraj mengizinkan Minu terbang ke India ditemani oleh Shekhar dan Sabapati. Namun sebelum berangkat, Shekhar tak sengaja menemukan sebuah foto Nagaraj bersama seorang wanita, bertuliskan, "Cinta pertamaku, Pooja." My first love, Pooja. Sementara itu keluarga Vijay, kecuali Vijay sendiri, telah mengetahui bahwa Minu dan Shekhar hendak berkunjung. Krishna dan istrinya lah yang menjemput mereka. Diam-diam, Minu masuk ke dalam tempat tinggal Vijay dan mengejutkannya. Vijay yang menghindari serangan kangen Minu menutup pintu kamar mandi. Teriakan Minu didengar oleh Pooja dan itulah kali pertama Minu berkenalan dengan kakak kesayangan kekasihnya. Selama di Chennai, Minu, Shekhar, dan Sabapati tinggal di rumah Vijay. Keluarga besar Vijay menyambutnya dengan senang hati. Mereka tahu bahwa maksud kedatangan Minu dan kakak sepupunya Shekhar adalah untuk memperkenalkan diri. Keluarga Vijay mengajari Minu cara menjadi istri, salah satunya memasak. Dan dengan sabar, Vijay juga mendandani Minu supaya layak menjadi menantu keluarganya. Selama tinggal di situ, kali ini Shekhar baru bertemu dengan kakak perempuan Vijay, yaitu Pooja. Ia sempat terkejut ketika tahu bahwa Pooja mirip sekali dengan Pooja yang ada di foto bersama Nagaraj. Suatu hari sebuah rahasia pun terbongkar. Shekhar yang saat itu jalan bersama Vijay mendapati sepasang kekasih yang tengah bertengkar. Si pria memutuskan hubungan dengan si wanita secara tiba-tiba. Melihat kejadian itu, Vijay langsung ambil kendali memukuli si pria hingga ampun-ampun. Setelah itu barulah ketika Shekhar menanyakan alasan Vijay bertindak demikian meski tidak mengenal mereka. Vijay menceritakan sebuah peristiwa di mana kakaknya Pooja pernah mengalami sakit hati ditinggal kekasihnya demi kehidupan yang lebih baik. Dan Vijay berniat ingin membalas sakit hati sang kakak kepada pria yang telah menghancurkan kehidupan Pooja. Jika ia tahu, ia akan segera membunuh pria itu, ucap Vijay. Sontak ia terkejut. Ia mulai menarik benang merah dari masalah yang ada. Kini, ia mengetahui sebuah rahasia yang bisa dipastikan akan memperburuk keadaan jika Vijay tahu bahwa Minu adalah adik pria yang sedang dicarinya. Sekuat yang ia bisa,
Sekar mencari cara mencegah Nagaraj menyusul mereka ke Chennai untuk berjumpa keluarga Vijay. Namun kemudian Sekar memutuskan untuk memberitahu Pooja kondisi yang sebenarnya. மீனுக்கு எல்லாமே நான் வார்த்தைக்கு இங்க இருக்கக்கூடாது, எங்கேயாவது போயிடுங்க. Tak sengaja, Vijay mendengar dari balik pintu pembicaraan mereka, dan ia pun menjadi marah. நான் சொல்றது எல்லாம் தெரியும். ஏன் என்கிட்ட மறைச்ச? ஏன் என்கிட்ட மறைச்ச? Ia hendak membatalkan pernikahannya dengan Minu dan ingin melangsungkan niat balas dendamnya. Untungnya Sekar bertindak cepat memecahkan masalah dengan memutuskan untuk menikahi Pooja. Selain solusi dari semua masalah, antara Pooja dan Sekar diam-diam memang sudah saling menaruh hati. Jadi, Pooja pun setuju dengan rencana itu dan membuat semua orang senang. Namun tiba-tiba Nagaraj datang ke kediaman keluarga Vijay, di mana di sana ia bertemu Pooja. Mengingat Pooja pernah meludahinya karena memutuskan hubungan dengan gadis itu, Nagaraj pun murka. Ia tak terima penghinaan Pooja saat itu dan membatalkan sepihak rencana pernikahan Vijay dan Minu. No, Dalam kondisi genting itu, Vijay bergegas menyelamatkan cintanya. Ia menyusul mereka ke bandara dan hendak membawa kembali Minu. Namun, pecah pertengkaran antara Vijay dan pengawal Nagaraj. Tapi akhirnya semua berhenti dengan datangnya keluarga besar Vijay. Di waktu yang sama, Nagaraj juga menyadari kesalahannya di masa lalu dan meminta maaf kepada mereka. I am very sorry. எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க. பரவாயில்ல. Ketika semua telah berdamai, cinta Minu dan Vijay akhirnya disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Dan film pun selesai.